Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Anissa Fitri Nurdiani dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan kelima tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Nah, kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong atau dicabutnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Selanjutnya ada depenalisasi, yaitu proses yang terjadi perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Selanjutnya ada mitigering atau proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya itu pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolution. Nah, pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penarikan, penjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi kenaikan dan diperberat karena merupakan kejahatan. Nah, selanjutnya ada kompromis, pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Yang ketiga, ada global. Nah, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan cara keseluruhan baik hukum pidana, material, maupun hukum pidana formal. Periodisasi pembaharuan KUHP secara kronologis perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang diantaranya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sekian review pembahasan mata kuliah hukum pidana dari saya pada pertemuan kelima ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.